Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran ini akan kita lanjutkan mengenai teori ataupun nanti beberapa praktikum tentang jaringan komputer, di mana di video sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya kita telah mempelajari tentang jaringan komputer, kemudian apa syarat-syarat yang harus ada ketika kita mau membuat sebuah jaringan komputer lokal, misalnya LAN. Nah, yang akan kita sampaikan di sini adalah mengenai komunikasi datanya itu seperti apa. Karena belajar jaringan komputer tentu saja akan berhubungan sekali dan tidak akan lepas dengan yang namanya komunikasi data. Nah, apa yang dimaksud dengan komunikasi data? Jadi kalau kita sudah bisa membangun sebuah jaringan sederhana, jaringan lokal, atau kita namakan dengan LAN, Local Area Network, entah yang tersusun atas 2 atau mungkin lebih dari device komputer dengan beberapa perangkatnya, maka ketika sudah terjadi hubungan jaringan, maka pastinya akan terjadi sebuah komunikasi data. Nah, jadi komunikasi data itu adalah sebuah transfer, ya, sebuah transfer data-data atau mungkin bit-bit atau byte seperti itu dalam ukuran yang kecil atau ukuran yang sangat besar dari satu tujuan kepada dari satu sumber menuju kepada satu tujuan tertentu. Nah, di sini kita gambarkan ada 2 buah komputer. Ada komputer satu yang akan mengirimkan data kepada komputer kedua. Nah, ketika si komputer satu mengirimkan data kepada komputer 2, maka pastinya akan ada satu media. Entah itu medianya berupa wireless atau media yang berupa kabel. Dan ini sudah kita pelajari, kalau hanya ada 2 PC, 2 komputer seperti ini, maka media yang kita gunakan ketika kita menggunakan kabel, maka konfigurasi yang kita gunakan adalah menggunakan crossover. Nah, berbeda kalau nanti menggunakan bantuan intermediari seperti hub atau mungkin switch, maka kita menggunakan kabel yang straight. Nah, untuk melakukan sebuah komunikasi data ini maka ada beberapa syarat tentunya. Yang pertama pasti ada sumbernya atau source. Kemudian ada destination atau tujuan. Nah, ini harus ada kalau ingin terjadi sebuah komunikasi data. Dan tentu saja yang ada di tengah ini adalah sebuah media, entah itu media kabel atau media wireless. Setelah ada sumber, ada tujuan, tentu saja ada data yang akan ditransfer. Data yang ditransfer itu berupa data-data biner. Sudah saya sampaikan juga bahwasannya data biner itu berupa angka atau logika 1 dan logika 0 saja. Ini biner, jadi hanya ada angka 1 dan hanya ada angka 0. Sehingga misalnya kita mau mentransfer file berupa image, misalnya wajah dan sebagainya, maka wajah itu akan dikonversi, dipecah menjadi sebuah bit-bit data, bit-bit data biner, ya. Karena bit itu adalah satuan terkecil data, binary digit, yang kemudian nanti bisa dirubah lagi menjadi satuan byte. Nah, 1 byte ini terdiri dari 8 bit. Nah, kemudian nanti akan ada satuan yang lebih besar lagi, ada kilo, kemudian ada mega, ada mungkin giga, tera, dan seterusnya. Nah, ini inti dari sebuah komunikasi data. Jadi terjadi atau adanya komunikasi data, maka akan ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama ada sumber, ada tujuan, kemudian ada media, dan ada datanya tentu saja. Sehingga akan terjadi sebuah komunikasi data. Nah, lalu apakah komunikasi data itu akan terjadi satu arah saja, dari 1 ke 2?
Tentu saja tidak. Jadi bisa bolak-balik, jadi bisa feedback. Jadi kemanapun, tergantung topologi apa yang digunakan, atau menghendaki komunikasi yang searah atau yang dua arah, yang simplex atau yang full duplex, seperti itu. Nah, ini sudah kita sampaikan, yaitu ada sumber, ada media ya. Jadi sumber data itu transmitter ya, pengirim, kemudian ada receiver atau tujuan penerima. Nah, selanjutnya jenis komunikasi data itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, komunikasi data atau transfer datanya itu terjadi secara paralel ya. Jadi kalau paralel itu serentak. Misalnya begini, ada satu data yang terdiri dari 8 bit. Ini satuannya bit. Mungkin ada 16 bit, 32 bit, 64 dan seterusnya. Nah, kalau dia ditransfer secara paralel, maka data yang 8 bit ini maka akan ditransfer serba dalam waktu yang bersamaan. Ada 8 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini data, kemudian ditransfer. Maka kalau dia menggunakan metode paralel, data ini akan ditransfer ke tujuan, ke receiver atau penerima atau destination tujuan, itu akan ditransfernya secara serempak dalam waktu yang bersamaan. Nah, apa keuntungannya menggunakan paralel ini? Maka tentu saja penghantaran data itu akan lebih cepat sampai. Namun kekurangannya, karena dia 8 bit, maka dia juga membutuhkan jalur itu juga 8. Jadi masing-masing data itu akan membutuhkan jalurnya sendiri-sendiri. Tidak bisa menggunakan satu jalur untuk 8 bit, itu nggak boleh, karena dia paralel. Nah, ini baru 8 bit. Nah, kalau misalnya nanti datanya itu ada 32 bit, ada 64 bit, ada 128 bit. Nah, tentu saja jalurnya juga akan semakin banyak. Nah, ini kekurangannya. Tapi keuntungannya ketika kita menggunakan paralel ini, data akan cepat sampai. Hanya saja kekurangannya membutuhkan jalur atau kawat ya, kawat yang lebih banyak. Nah, sehingga jenis transfer data yang paralel ini maka lebih cocok itu digunakan untuk jarak yang dekat. Ya, kurang lebih 6 meteran lah begitu. Kenapa seperti itu? Kalau bayangkan kalau kita menggunakan metode paralel untuk mentransfer data dengan jarak yang jauh, tentu saja dari segi cost ya, dari segi biaya itu akan lebih mahal tentu saja. Ya, kalau datanya hanya 4 bit atau 3 bit, it's okay, tidak masalah. Tetapi kalau datanya 128 bahkan nanti ada 1 mega ya, 1 mega itu berarti 1024 kilo, kemudian jadikan byte berapa, tinggal ngalikan aja. Nah, maka itu akan menjadi lebih besar dalam hal biayanya. Sehingga untuk yang paralel itu lebih cocok untuk jarak yang dekat, kurang lebih ya 20 kaki lah ya, 20 feet atau 6,096 meter seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah printer ya, printer zaman dulu ya, menggunakan pot paralel. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini pin-pin yang ada di pot paralel yang ada di printer ya. Misalnya ini adalah printer dot matrix. Ini printer dot matrix yang suaranya krek seperti itu. Yang masih menggunakan kabel model lama, belum menggunakan USB begitu. Nah, dia ada banyak pin di sini dan tentu saja komputernya pun juga harus mempunyai female-nya. Ini jadi jenis perempuannya seperti ini, lakinya, male-nya, dan ini adalah female-nya. Jadi harus ada pasangannya. Nah, untuk jenis pot yang seperti ini ternyata di komputer zaman sekarang itu sudah tidak kita jumpai, apalagi di laptop. Mungkin kalau di laptop yang model lama masih ada seperti ini. Tetapi untuk yang sekarang ini saya yakin tidak ada ya.
karena sudah digantikan dengan port yang serial ya, tidak menggunakan paralel lagi. Nah, kemudian apakah bisa misalnya kita mempunyai printer yang jenis port paralel seperti ini dengan kabel yang seperti ini, tapi kita menggunakan laptop zaman sekarang yang portnya hanya USB? Tentu saja bisa, karena nanti ada konversi, namanya converter. Misalnya converter paralel to USB itu ada. Jadi kalau dari Anda sekalian kita ada, atau mungkin ada yang mempunyai printer yang masih seperti ini menggunakan port paralel, kita bisa membeli converter paralel to USB sehingga bisa kita konversikan kepada menuju ke port USB. Nah, ini contohnya. Kemudian gambarnya seperti ini tadi ya. Nah, tadi dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Jadi harus ada yang namanya sinkronisasi. Sinkronisasi waktu tentu saja ya. Jadi antara pengirim dengan penerima itu harus ada sinkronisasi. Kalau tidak ada sinkronisasi maka nanti ya nggak tahu nanti kita tidak bisa menghitung kecepatannya. Sebagai contoh sinkronisasi, misalnya Anda berangkat dari rumah, kemudian ada tujuan, Anda mau menuju kemana dari rumah ya. Anda bisa mengatakan, misalnya jaraknya di sini 25 km. Satu orang akan mengatakan, saya dari rumah dengan tujuan 25 km bisa menempuh dengan waktu 30 menit. Tetapi ada yang lain yang mengatakan bisa menempuh jarak 25 km itu dengan waktu 20 menit. Jadi ini banyak versi. Nah, ketika ada perbedaan seperti itu, maka bisa jadi tidak ada sinkronisasi. Kita bisa mengatakan 30 menit kalau waktu atau jam awal di sini, jam pertama atau jam di tempat pertama dengan jam di tempat kedua, waktu ya, itu harus sinkron. Misalnya di sini jam 10 tepat, maka di sini juga jam 10 tepat. Atau kita paling mudah kita menggunakan jam kita sendiri. Kita melihat jam tangan kita sendiri, melihat jam yang ada di handphone kita sendiri, kita berangkat jam berapa, sampainya jam berapa. Dengan catatan idealisme, tidak ada halangan apapun ya, dengan kecepatan rata-rata. Nah, itu baru bisa nanti akan terjadi hasil yang sama. Nah, di sini artinya sinkronisasi. Nah, ternyata walaupun dihantarkan dalam waktu yang bersamaan ya, waktunya bersamaan, tetapi ternyata tibanya itu tidak bersamaan. Namanya skew effect ya. Jadi data yang dikirim tidak dalam waktu yang bersamaan, namanya skew effect. Walaupun bareng jereng tetapi tidak bareng, ada sedikit jeda waktu. Mungkin setengah detik atau seperempat detik dan seterusnya. Ini namanya skew effect. Nah, untuk mengatasi skew effect, karena data yang diterima itu harus dalam bentuk yang utuh, misalnya di sini ada 8 byte, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8. Dikirim 8, mau diterimanya juga 8. Utuh ya. Jadi penerima itu maunya utuh, sehingga perlu ada yang namanya time pulse ya, atau penambahan detak. Detak itu gambarannya seperti ini. Jadi gambar sinyal pulse itu seperti ini. Di sini ada logika 1, logika 0. Detak positif, detak negatif. Nah, dengan hitungan tek 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 seperti itu, maka data-data yang sekiranya nanti itu berbeda dalam hal berangkatnya di sini, maka dihitungnya akan dalam waktu yang bersamaan. Satu detik pertama, misalnya ini sudah jalan duluan, di sini dia tertinggal setengah detik, maka yang lain itu akan menunggu detak yang selanjutnya untuk bisa dihantarkan. Walaupun berangkatnya berbeda dengan detak, dengan time pulse, maka setibanya di tujuan maka akan terjadi atau didapatkan data yang utuh 8 bit. Nah, ini gambaran dari jenis atau metode transfer data secara paralel.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jenis pengantaran atau metode secara serial. Nah, kebalikan dari paralel bahwasanya untuk serial ini jenis pengantarannya bergantian ya. Walaupun nanti datanya ada 16 bit, 8 bit, 32 dan seterusnya, itu hanya satu jalur yang digunakan. Ini ada 8 bit data, tetapi hanya ada satu jalur saja di sini untuk mencapai ke receiver tujuan. Jadi harus bagaimana? Ya harus bergantian di sini. Ya harus ngantri dulu ya. Nah, keuntungannya apa? Ya tentu saja jalurnya lebih sedikit. Jadi jangan dibayangkan ya cuma hanya satu kawat, itu tidak. Mungkin ya 4 kawat dan seterusnya 8 kawat ya. Karena data itu tidak hanya 8 bit saja, pastinya akan lebih banyak sekali. Nah, karena jumlah jalurnya sedikit, media pengantarannya itu sedikit atau kecil atau penampangnya kecil, maka tentu saja waktunya akan lebih lama ya. Nah, tetapi dia akan cocok atau ya lebih pas ya, itu digunakan untuk keperluan transfer data yang jaraknya itu jauh. Contoh ini, port USB, Universal Serial Bus, ini kurang R ya. Jadi cocok digunakan untuk jarak yang jauh. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini. Ada data 8 bit yang mengalir di sini, yang akan disampaikan ya ke penerima, tetapi jalurnya hanya kecil, hanya satu misalnya. Maka ya harus satu-satu nih, satu dulu lewat dulu. Nah, kemudian apakah nanti sampai di tujuan itu penerima akan menerima bit pertama, bit kedua dan seterusnya? Tentu saja tidak. Di sini nanti akan ada proses namanya pengumpulan terlebih dahulu ya. Jadi yang duluan datang ya dia harus menunggu dulu. Misalnya kita mengirim gambar kotak, ini 8 bitnya berupa gambar kotak, kemudian disampaikan kepada penerima. Tidak mungkin nanti dia akan menerima itu gambarnya sampai ke pojok dulu seperti ini, kemudian nanti nyambung lagi seperti ini. Tidak ya, karena data itu akan diterima itu utuh ya, kotak ya kotak, dikirim kotak, diterima juga kotak. Nah, di sini ada proses namanya pengumpulan dari frame-frame data yang dipecah ya. Jadi data utuh ini dipecah, disegmentasikan, kemudian nanti dia difragmentasikan. Jadi di packing ulang ya. Jadi akan ada packing ulang di sebelum masuk ke penerima. Nah, di dalam transfer data serial itu ada dua macam. Yang pertama sinkronus dan asinkronus. Jadi kalau tadi di paralel itu harus ada proses sinkronisasi ya. Tetapi kalau yang ada di serial itu bisa ada sinkronisasi dan ada juga yang tidak harus dengan sinkronisasi. Jadi nggak perlu penyamaan waktu, itu ada di serial, nggak perlu ada, itu bisa saja. Tetapi ada juga yang tipenya harus dengan sinkronisasi. Contoh seperti ini, proses transfer data secara serial itu transmisinya per blok ya. Kalau dia per blok karakter, maka dia harus dengan sinkronisasi. Contohnya di sini chatting. Chatting pasti kita sudah semua tahu. Nah, kalau tidak ada sinkronisasi, proses sinkronisasi, maka bisa kita bayangkan nanti ya. Kita ngomong apa, ngomong pertama halo, mungkin karena tidak ada sinkronisasi ya, sampainya akan jauh lebih lama ya. Jadi sinkronisasi ini tidak harus waktunya itu dalam waktu yang sama. Misalnya kita melakukan proses komunikasi di negara lain, di luar negara, tidak masalah. Sinkronisasi itu akan terjadi secara otomatis, menyesuaikan waktu setempat. Jadi ada proses konversi. Kalau misalnya saya contohkan di Indonesia itu jam 12 malam, maka kalau kita melihat
tiruan bumi kita melalui globe, di balik negara kita itu akan ada negara Amerika yang di sana itu jam 12 siang. Kalau tidak percaya silahkan nanti mencari teman yang ada di Amerika ya. Karena saya punya pengalaman ketika saya melakukan komunikasi dengan warga yang ada di Amerika, itu ternyata jamnya kebalikan. Saya berkomunikasi jam 8 pagi dan di sana jam 8 malam seperti itu. Ini yang sinkronisasi. Kemudian ada yang asinkronus, jadi tidak perlu melakukan sinkronisasi. Jadi ya nggak perlu penyamaan waktu. Sehingga transmisinya bisa saja terjadi pada waktu yang berbeda. Nah, hanya saja karena terjadi pada waktu yang berbeda, maka akan terjadi penambahan bit karakter. Misalnya 8 bit yang akan disampaikan akan ada tambahan 3. Ada bit penanda, kemudian ada bit parity stop, misalnya ada bit stopnya dan sebagainya. Untuk sebagai identitas seperti itu. Sehingga datanya akan lebih panjang ya. Yang semula 8 bit menjadi 11 bit. Nah, proses ini memang tidak bisa kita lihat ya, tidak bisa kita lihat. Ya kita taunya kita ngirim apa, maka sampainya juga apa seperti itu. Kita ngirimnya berapa megabyte, misalnya 10 megabyte, kita transfer selama berapa detik. Kita taunya seperti itu, yang kita bisa lihat seperti itu. Hanya bisa mengamati berapa jumlah yang dikirim dan berapa lama waktu yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, ini jenis yang serial. Nah, tadi di awal kita sudah sampaikan sedikit ya, ketika ada komunikasi data bisa terjadi itu hanya satu arah saja, atau mungkin dua arah, atau dua arah tapi dengan syarat. Nah, di sini ada 3 pengelompokan. Yang pertama, transfer data atau komunikasi data yang terjadi hanya satu arah, atau istilahnya simplex ya. Simplex itu satu arah. Contohnya apa? Siaran radio ya. Kalau kita mendengarkan siaran radio, maka kita tidak bisa memberikan umpan balik. RX itu adalah receiver ya. RX itu adalah receiver atau penerima. Sedangkan TX itu adalah transmitter atau pengirim. Nah, ini contohnya adalah siaran radio tadi. Saat ada penyiar yang salah memberikan informasi, maka kita hanya bisa protes hanya di rumah aja, tidak secara langsung memberikan protes kepada penyiarnya. Itu satu arah. Jadi mau tidak mau informasi itu benar atau tidak, ya sudah, itu satu arah namanya. Tapi berbeda kalau siaran radio dengan live ya, dengan live live chat ya, itu berbeda, itu bukan simplex lagi kalau seperti itu. Atau kita melihat siaran televisi, itu juga termasuk yang simplex satu arah. Kemudian yang kedua adalah half duplex. Contohnya adalah walkie talkie ya. Walkie talkie atau mungkin HT. Mungkin dari Anda sekalian ada yang pernah menggunakan HT atau walkie talkie. Coba Anda perhatikan bagaimana cara menggunakannya ya. Misalnya ada satu orang pertama menggunakan walkie talkie, dia ngirim suara dengan memencet tombol. Kemudian si penerima itu akan membalasnya setelah yang pertama ini selesai. Yang kedua baru bisa memberikan balasan suara ketika dia sudah selesai dengan juga menekan tombol. Nah, ini transfer datanya itu secara dua arah, hanya saja dia harus bergantian ya. Jadi memberikan umpan balik, tetapi waktunya berbeda, walaupun dalam waktu yang sama, dalam session yang sama, tetapi waktu dalam komunikasinya itu berbeda, harus bergantian. Ini half duplex.
Kemudian yang ketiga yang full duplex. Nah, tentu saja kita sudah mengetahui semua. Contohnya adalah handphone Anda ketika kita melakukan telepon ya, video conference, chatting dan sebagainya, kita menggunakan arahnya itu full duplex sehingga penerima itu bisa memberikan umpan balik itu sewaktu-waktu dalam waktu yang sama ya, saat itu juga. Jadi saat itu juga kita bisa memberikan umpan balik. Ini telepon atau mungkin siaran live ya, live televisi, kuis dan sebagainya, maka kita bisa melakukan umpan balik secara langsung. Nah, ini jenis atau arah transmisi data. Ada satu arah, dua arah tetapi bergantian, kemudian ada dua arah dalam waktu yang bersamaan, simplex, half duplex, dan full duplex. Nah, untuk bisa lebih mudah mengingatnya adalah dengan mengingat contohnya. Simplex siaran radio, half duplex contohnya adalah walkie-talkie atau HT, dan full duplex contohnya adalah telepon ya. Nah, ini tiga arah transmisi data. Nah, kemudian ada komunikasi data, ada perpindahan data, tentu saja ada kecepatan ya, kecepatan transfer data. Jadi kecepatan transfer data itu nantinya dipengaruhi oleh banyak hal sebetulnya. Dari segi hardware-nya, jadi yang mempengaruhi itu ada hardware, entah itu komputernya, jadi sistem komputer ya, komputer sistemnya ya. Kalau bicara sistem itu berarti ya banyak, ada prosesornya, kemudian ada RAM-nya, kemudian ada busnya, kemudian ada memorinya ya, storage-nya yang digunakan untuk menyimpan dan mengeluarkan data dan sebagainya. Kemudian ada media. Media itu jalurnya, jalur kabel, jalur non kabel, hanya dua ini ya. Nah, jadi kecepatan transfer data itu sebetulnya ya mempengaruhi yang mempengaruhi ini ya. Di samping tadi sumber ya, source atau TX ya, transmitternya. Jadi dia punya spesifikasi seperti apa di hardware-nya, kemudian media yang digunakan itu apa. Nah, dengan seperti ini maka kita bisa kemudian menghitung kecepatan transfer data yang kita gunakan. Yang paling mudah yang sering kita gunakan mungkin ketika saat kita mendownload ya. Download melalui internet seperti itu, kita menggunakan komputer atau mungkin menggunakan smartphone. Kita katakanlah mau mendownload file sebanyak 500 mega misalnya. Kita bisa mengamati nanti berapa lama waktunya ya. Waktunya itu berapa menit atau berapa detik. Nah, itu tergantung kalau kita menggunakan internet, itu tergantung satu seluler yang digunakan dan berapa bandwidth yang digunakan. Oke, contoh seperti ini. Ini saya contohkan untuk koneksi internet ya. Jadi sebuah koneksi internet itu memberikan kecepatan transfer data sebesar 10 MB. Jadi saya ulang. Jadi ada sebuah koneksi internet memberikan kecepatan transfer data itu sebesar 10 megabit per sekon. Jadi kita sepakati bahwasanya kalau B kecil itu bit, saya ulang di sini, B kecil itu bit, dan kalau B besar itu byte. Dan 1 byte itu ada 8 bit. Jadi sebuah internet punya koneksi dengan kecepatan transfer datanya itu 10 megabit per sekon. Nah, jika terdapat data audio sebesar 100 megabyte, ini perhatikan ini bit dan ini byte, maka berapa lama ya waktu yang diperlukan untuk mengunduh file tersebut? Ini perhitungan mudah sebetulnya ya. Jadi nggak perlu rumus yang rumit, ini kita cukup menggunakan logika saja sudah bisa. Kalau kita punya kecepatan sebesar 10 megabit per sekon, sedangkan data audio yang akan kita unduh itu sebesar 100 megabyte.
Jadi kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, di sini perlu adanya penyamaan satuan terlebih dahulu ya. Di sini ada bit dan di sini ada byte. Maka kita harus ubah dulu. Kita ubah dulu yang byte menjadi bit. Tadi 1 byte itu ada 8 bit. Sehingga kalau 100 megabyte itu kita tinggal ubah, kita kalikan 8. Sehingga 100 kali 8 megabit satuannya. Sehingga 800 megabit. Nah ini, jadi ada 800 megabit data yang akan kita unduh dengan kecepatan 10 megabyte, 10 megabit per sekon. Nah, berapa waktunya yang dibutuhkan? Ya kita tinggal membagi saja. Sehingga 800 megabit dibagi dengan 10 megabit per sekon. Jadi P itu per, kita tulis per sekonnya menjadi seperti ini, per sekon. Nah, sekon itu detik, sehingga ini bisa kita coret, kita coret, kita coret dan kita coret. Sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 80 detik, 80 sekon. Ini matematika ya, jadi kalau di bawahnya itu per, maka dia akan pindah ke atas ya, menjadi satuan ya. 80 sekon atau 1 menit lebih 20 detik ya. 1/3 ini. Jadi kalau kita punya kecepatan transfer data sebesar 10 megabit per sekon dan data yang akan kita unduh adalah 100 megabyte yang kita ubah menjadi bit menjadi 800 megabit, maka kita dapat mengunduh file tersebut selama 1 menit 20 detik dengan catatan idealisme, artinya kecepatannya stabil. Karena tidak mungkin kecepatan internet itu akan stabil, dia akan berubah-ubah, terkadang dia naik juga terkadang dia turun, fluktuatif ya. Jadi ini dalam kondisi ideal seperti itu. Nah, saya contohkan seperti ini. Kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di internet misalnya. Saya saat ini sudah terkoneksi dengan internet di sini. Saya sudah terkoneksi dengan internet di sini. Kemudian saya akan membuka website, namanya adalah speed test. Jadi nanti ada banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk menguji kecepatan koneksi kita. Oke, ini yang paling atas di sini, speedtest.net. Kemudian saya jalankan uji kecepatan ini. Saya klik saja. Nah, dia akan mengkalkulasi kecepatan internet yang saya gunakan. Nanti kira-kira dia lemah atau sedang atau kuat ya. Oke. Dia masih menghitung ini, masih mengkalkulasi. Nah, ternyata seperti ini ya. Jadi kecepatan untuk mendownload itu sebesar 8 megabit per sekon. Sedangkan untuk kita mengupload kecepatannya adalah 4,47 megabit per sekon. Keterangannya di sini adalah koneksi internet Anda lambat. Nah, kalau tadi file 100 megabyte kita unduh dengan 4,15, tentu saja waktunya akan lebih lama. Karena tadi kita menggunakan yang 10 ya. Contoh tadi 10 megabit per sekon itu 1 menit 20 detik. Nah, kalau kita menggunakan kecepatan ini 4,15 ini, maka dia akan juga lebih lama ya. Ini dirubah ke bit tadi menjadi 800 megabit. Pastinya akan lebih lama. Dan ini juga akan berlaku kebalikannya. Nah, sehingga kita akan tahu antara volume, kemudian akan ada kecepatan. Kita akan tahu
hubungan antara volume data, kecepatannya, kecepatan transfer data seperti itu. Nah, ini kalau saya menggunakan koneksi internet, ya, menggunakan WiFi yang tersedia ada di sini. Nah, nanti akan beda lagi kalau kita menggunakan koneksi yang lain, ya. Mungkin akan saya contohkan. Nah, saya akan menggunakan provider dari Tri ini. Saya menggunakan provider dari Tri. Akan saya ulangi. Kita tunggu karena membutuhkan beberapa detik untuk menguji. Nah, ternyata lebih kecil ya. Tapi ini belum selesai. Nanti uploadnya apakah juga akan lebih kecil seperti itu. Nah, ternyata seperti ini. Dia lebih lambat lagi. Jadi saya menggunakan provider Tri. Itu ini di lantai 4 posisinya. Itu maps downloadnya itu 3,9, lebih kecil dari yang WiFi tadi. Nah, ini kalau kita menguji kecepatan internet. Jadi kecepatan transfer data menggunakan internet. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau mengetahui kecepatan transfer datanya sebuah perangkat ya, misalnya USB ya. Nah, kita bisa menggunakan suatu tools namanya USB Flash Benchmark. Ini. Jadi toolnya itu banyak sekali sebetulnya. Atau kalau di Windows 10 itu sebenarnya sudah terlihat nanti. Di Windows 10 itu sudah terlihat proses transfer data itu dia punya kecepatan berapa ya. Akan saya perlihatkan. Jadi tadi saya sudah sempat merekamnya. Semoga tidak hilang ya. Nah, ini. Saya menggunakan flash disk vendornya Adata. Ini harus kita ketikkan secara manual. Dan aplikasi ini bisa di-download secara bebas ya karena dia free. Nah, saat kita sudah mengkoneksikan flash disk kita, kemudian kita klik di sini. Jadi benchmark begitu. Aplikasi ini akan melakukan uji coba file 100 MB ya. Jadi mulai dari 100 MB itu akan diuji. Nah, kecepatannya ternyata 21,7 megabit per sekon, ini rata-rata. Kemudian dia akan mengambil sampel di bawahnya lagi sampai dengan 1 kilobyte. Jadi di sini terlihat kalau transfer datanya 100 maka speednya sekian. Kemudian kalau dia menggunakan di bawahnya ya 16 ini 1638 ya. Ini kilo ya, ini kilo. Ini 1 koma berarti. Oh, ini 16 kilo, 16.000 ya, 16 kiloan. Ini rata-ratanya 119. Kemudian ini 8 ribuan itu 18,8 dan seterusnya sampai paling bawah. Menggunakan atau data yang digunakan itu 1 kiloan. 1 kilobyte itu rata-rata speednya 6,27. Jadi semakin data itu semakin kecil ternyata memberikan speed yang akan semakin menurun ya. Jadi tergantung volume data yang ditransfer. Semakin kecil data ternyata speednya juga dia akan turun. Nah, di sini ada fluktuatif ternyata di sini. Coba kita lihat average-nya apakah dia stabil, turunnya itu continue begitu ya. Ini dari 86 kemudian 90. Nah, ini nih. Jadi di sini ada turun kemudian dia naik lagi di sini. Walaupun volumenya berbeda. Jadi memang dia itu fluktuatif, naik turun ya. Tergantung dari hardware-nya tadi. Nah, ini contoh dari kecepatan atau menghitung kecepatan transfer data. Nah, Anda sekalian bisa melakukan tes menggunakan handphonenya masing-masing dengan cara akses tadi websitenya tadi.
melalui smartphone-nya masing-masing, dan bisa Anda buktikan dengan mencoba transfer data. Nah, kalau di Windows apakah muncul? Misalnya ini, saya akan mentransfer data sebesar 500-an mega ke flash disk. Akan saya coba. Jadi flash disk saya itu namanya H ini ya. Oke. Nah, ternyata ini. Nah, speednya adalah ini. Nah, ini ya. Speednya, kemudian ini kalkulasi waktunya, butuh waktu berapa detik, berapa menit, seperti itu. Ini. Nah, ini adalah penjelasan kita, materi kita tentang komunikasi data. Jadi sebetulnya komunikasi data itu banyak sekali. Ini hanya pengantar saja, gambaran kepada Anda sekalian bahwasanya ketika kita belajar tentang jaringan komputer, maka kita tidak akan lepas dengan komunikasi data. Tadi ya saya ulang, ada syarat ya untuk terjadi komunikasi data, ada sumbernya, kemudian ada tujuannya atau receiver, ini TX, ini RX, kemudian ada media, dan ada data yang akan ditransfer. Nah, cepat dan tidaknya itu tergantung dari hardware yang digunakan. Media juga berpengaruh, tentunya media kabel akan lebih cepat, apalagi yang media secara paralel. Baik, demikian materi kita tentang pengantar komunikasi data, semoga menjadikan manfaat. Sampai bertemu di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.